Pagi itu, seperti biasa, Sari berlari melewati jembatan penyeberangan orang, JPO, untuk menuju ke tempat kerjanya. Usia kehamilannya sudah menginjak bulan keempat. Syukurlah, ia tidak mengalami mual-mual pagi, jadi ia masih bisa bekerja. Hanya saja, rasa kantuk yang luar biasa selalu menyerangnya, membuatnya susah payah beranjak dari kasur di pagi hari, lalu berlari tergesa-gesa. Di JPO, seperti biasa, ramai dan bising. Di ujung JPO, para tunawisma langganan sudah berdiri. Pak Ujang Pincang, Mang Didi, dan sekitar 5 orang lainnya meminta-minta belas kasihan. Sari tidak pernah bisa melewati mereka begitu saja. Ia merasa kasihan pada nasib mereka, dan sebisa mungkin membelikan mereka teh manis hangat dengan gorengan atau kue. Mereka selalu berterima kasih dengan tulus setiap kali Sari memberi. Para penjual bunga di dekat situ hanya bisa geleng-geleng kepala, aneh sekali perempuan itu. Dilihat dari pakaiannya saja sudah jelas bukan orang kaya, lagi hamil pula, tapi masih saja memberi makan para gelandangan itu. Kalau cuma menadahkan tangan begitu, semua orang juga bisa. Coba cari kerja. Banting tulang seharian, malah dikasih uang lagi. Padahal pasti dipakai buat mabuk. Mereka tidak mengerti bahwa Sari, lebih dari siapapun, memahami orang-orang ini dan tahu betapa pahitnya hidup tanpa atap di atas kepala, lapar, dan tidak bahagia. Ya, ia sadar banyak dari mereka yang suka mabuk, tetapi itu hanya karena putus asa dan dingin. Mereka seharian berdiri di tempat yang berangin, melihat orang-orang berlalu lalang, bergegas dengan urusan masing-masing, ditunggu seseorang di rumah yang khawatir. Sedangkan seorang tunawisma tidak ditunggu siapapun dan dimanapun, ia sebatang kara di dunia ini, sama seperti dirinya. Sari seperti biasa melambaikan tangan kepada para tunawisma itu, dan tiba-tiba ia melihat ada orang baru di antara mereka. Seorang pemuda yang masih cukup muda, sekitar 30 tahunan, dengan rambut ikal panjang yang tidak terawat, dan menggunakan kruk. Ia tidak memanggil-manggil atau meminta-minta, hanya berdiri diam sambil menatap jauh ke depan. Di sebelahnya tergeletak sebuah topi, tempat para pejalan kaki yang iba melemparkan uang receh. Entah kenapa, Sari merasa sangat kasihan padanya. Ya Tuhan, aku masih saja mengeluhkan hidup. Orang ini tidak punya kaki, tapi dia tetap hidup. Dalam luapan emosi, ia membeli sebuah donat kentang panas dan segelas teh manis hangat, lalu menyodorkannya. Ambil, Mas, ini dari hati, selamat menikmati. Pemuda itu sangat malu dan menatapnya dengan penuh rasa terima kasih Mbak. Lalu ia menundukkan pandangannya, wajahnya memerah. Agar tidak membuatnya semakin malu, Sari melambaikan tangan dan bergegas pergi. Setelah kejadian itu, kenangan masa kecil yang pahit kembali menghantuinya. Ia tidak banyak ingat tentang apa yang disebutnya keluarga, seorang ibu yang pemabuk berat, pertengkaran, dan makian. Perutnya selalu melilit karena lapar, tetapi setiap kali ia menangis dan meminta makan, yang ia dapatkan hanyalah pukulan dan tamparan. Rumah selalu kotor, penuh botol-botol minuman oplosan kosong. Di atas meja yang lengket, kadang-kadang ia menemukan sisa-sisa makanan dari pesta mabuk, dan dengan rakus melahapnya saat tidak ada yang melihat. Bau busuk campuran alkohol, rokok kretek murah, dan badan yang tidak pernah mandi terpatri selamanya dalam ingatannya. Sari dibawa ke panti asuhan atas laporan tetangganya yang baik hati, Ibu Lastri. Wanita itu tidak tega melihat mimpi buruk yang dialami Sari kecil. Gadis kecil itu sering bermain sendirian di luar sampai gelap, bahkan di tengah hujan deras, meskipun usianya baru 5 tahun, tidak pernah ada yang mencarinya atau memanggilnya pulang. Ibu Lastri sering memberinya makan dan menangis melihatnya melahap kue yang diberikan dengan rakus, sampai gemetaran. Ketika Sari menginjak usia 6 tahun, menjadi jelas bahwa tidak ada yang akan menyekolahkannya. Ibunya yang pecandu alkohol sama sekali tidak peduli di mana dan bagaimana keadaan putrinya. Naluri keibuannya telah mati, jika memang pernah ada. Akhirnya, Ibu Lastri memberanikan diri, memanggil dinas sosial dan menceritakan betapa beratnya hidup anak malang itu. Ketika Sari dijemput untuk dibawa ke panti, ia menangis, berteriak, mencakar, dan memanggil-manggil ibunya. Tetapi ibunya sedang tidur pulas setelah pesta mabuk semalam dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi.
Anak itu histeris ketika rambutnya dipotong pendek seperti anak laki-laki, dimandikan, dan dipakaikan baju yang, meskipun seragam panti, setidaknya bersih. Lalu dimulailah hari-hari kelabu yang monoton. Di panti asuhan juga tidak mudah, makanannya seadanya, perilaku dan disiplin para anak asuh diawasi dengan ketat, dan setiap ketidakpatuhan selalu dihukum. Tapi setidaknya ia tidak dipukuli seperti di rumah. Beberapa anak perempuan dikunjungi oleh kerabat, dibawakan mainan dan makanan manis, serta hadiah ulang tahun. Sari selalu sangat iri pada mereka, karena ia hanya pernah sekali dikunjungi oleh Ibu Lastri yang membawakannya sebungkus permen murah. Ibunya yang tidak bertanggung jawab tidak pernah sekalipun menjenguk putrinya di panti. Sari membawa luka dan kepahitan itu sepanjang masa kecilnya dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan anaknya sendiri, apapun yang terjadi. Sari belajar dengan baik, ia sangat menyukai matematika dan ilmu eksak, ia bisa berhitung di luar kepala dengan mudah. Setelah lulus dari panti asuhan, Sari mendapatkan sebuah kamar di asrama yang disediakan pemerintah. Kondisinya sangat buruk. Lantainya sudah lapuk, jendelanya sudah lama harus diganti, dindingnya dipenuhi sobekan kertas dinding tua, dan sebuah sofa yang sudah kempes teronggok di sudut. Bersama temannya, Ira, Sari iseng-iseng mencoba mendaftar ke universitas, meskipun tidak punya harapan besar. Dan yang mengejutkan, ia lolos pada percobaan pertama. Semua berkat pengetahuan dan kemampuan matematikanya yang luar biasa. Kebahagiaan gadis itu tak terkira. Ia, seorang anak panti asuhan, berhasil masuk ke Fakultas Ekonomi di universitas ternama tanpa koneksi dan uang. Ia ditempatkan di sebuah kamar asrama yang bagus bersama dua gadis dari keluarga yang cukup berada. Rina dan Vina adalah gadis-gadis yang suka bersenang-senang, kuliah hanya membuat mereka stres. Mereka sering bolos kuliah dan suka keluar hingga larut malam. Sementara Sari tekun belajar dan menghabiskan banyak waktu di perpustakaan. Teman-temannya sering menggodanya, Sari, ini musim kemarau, cuaca cerah. Ada acara musik setiap hari, tapi kamu seperti nenek-nenek, belajar terus. Ayo sekali-kali ikut kami jalan-jalan. Tetapi gadis itu hanya menolak, nggak bisa teman-teman. Sebentar lagi ujian akhir semester, tidak ada yang bisa membantuku kalau ada apa-apa. Jadi aku harus mengandalkan diriku sendiri. Vina tertawa. Ya sudah kalau begitu, nanti pinjamkan catatanmu ya, sebagai teman. Kami pergi dulu. Hasilnya, semua usaha Sari terbayar. Ia berhasil menyelesaikan ujian akhir semester lebih awal dengan nilai cemerlang dan lulus tingkat pertama dengan predikat cum laude. Rina dan Vina nyaris tidak dikeluarkan dan merasa kesal pada Sari. Si kutu buku itu cuma beruntung. Kita kan tidak lebih buruk dari dia. Iya kan, Vina, kata Rina berapi-api. Lalu kedua sahabat itu memutuskan untuk mengerjai Sari. Saat liburan semester, hampir semua mahasiswa pulang dari asrama, dan asrama menjadi sepi. Sari merasa sedih dan kesepian. Tetapi ia tidak punya tempat tujuan dan tidak ada siapa-siapa untuk dikunjungi. Tidak ada pilihan lain selain tetap pergi ke perpustakaan dan belajar tambahan dengan giat. Saat itulah Rina dan Vina muncul di ambang pintu, dan dengan cepat berkata, Sar, kami mengundangmu ke acara barbeku, nanti ada kakak-kakak tingkat akhir, ada sate, ada sungai. Jangan bilang kamu harus belajar. Itu konyol sekali. Kan sekarang lagi liburan. Gadis itu terkejut dengan tawaran itu. Mereka tidak terlalu akrab, karakter mereka sangat berbeda. Tapi ia benar-benar ingin bersantai setelah belajar keras dan berinteraksi dengan seseorang, bersenang-senang. Dan ia dengan senang hati setuju. Memang benar, untuk apa bersedih di sini? Di luar jendela, matahari musim panas bersinar terik. Rencana licik mereka adalah, semua orang di kampus tahu bahwa Sari tidak minum alkohol, tidak merokok, dan sedikit aneh. Jadi mereka memutuskan untuk membuatnya mabuk dan menertawakannya habis-habisan agar si juara kelas itu tidak sombong. Acara barbeku itu membalikkan seluruh hidup pahlawan kita. Sejak awal semuanya sudah salah. Sari membayangkan sebuah perkumpulan teman yang hangat, suasana positif, dan liburan yang menyenangkan. Tetapi ketika mereka tiba di villa milik Vina di puncak,
Gadis itu melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Di gazebo, banyak pemuda dewasa, anak-anak orang kaya, dan gadis-gadis glamor yang bebas berkumpul. Pesta sedang berlangsung meriah. Koktail dan sampanye, tarian dan musik yang keras. Sari merasa seperti orang asing di sana. Ia tidak nyaman, ia tidak bisa santai. Rina dan Vina terus-menerus mengobrol tentang pakaian modis dan pesta-pesta keren sambil diam-diam menuangkan martini ke dalam gelas jus Sari. Karena tidak terbiasa, Sari cepat mabuk, ia merasa mual. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya sama sekali tidak menurut. Ia tersandung dan jatuh, terkapar dengan canggung di atas rumput. Seketika tawa keras meledak. Bukannya membantunya, Rina berteriak keras, "Lihat semuanya. Juara kelas kita mabuk berat, padahal sok suci, benar kata orang, air tenang menghanyutkan. Ini baru permulaan." Gadis itu bangkit dengan canggung, membersihkan diri, ia merasa pahit dan sakit hati. Dari seluruh kerumunan yang tertawa, hanya satu pemuda yang mengulurkan tangan dan mencoba membantunya berdiri. Air mata menggenang di matanya, dan ia hanya berjalan pergi entah kemana, menjauh dari tempat itu. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah Rina dan Vina dan berteriak, "Persetan dengan kalian semua, teman macam apa kalian?" Gadis itu tidak tahu harus kemana dan bagaimana cara pulang. Villa itu berada jauh di luar kota, daerah itu benar-benar asing baginya. Ia berjalan tertatih-tatih di jalan berdebu, menangis terseduh-seduh. Lututnya yang memar terasa perih. Gadis itu mengutuk dirinya sendiri, bodohnya aku datang ke sini, padahal aku tahu teman-teman sekamarku itu bukan orang baik. Apa yang kuharapkan? Bahwa aku, anak panti yang miskin ini, akan diterima sebagai bagian dari mereka? Tiba-tiba sebuah mobil mendekat dari belakang dan seseorang memanggilnya, "Sari, tunggu, naiklah. Aku akan mengantarmu ke asrama. Aku Bima, mahasiswa tingkat akhir." Gadis itu berhenti dan menatap pemuda tampan dan atletis itu dengan curiga, dialah yang tadi mencoba membantunya. Ia ingin menolak, tetapi saat menatap matanya yang jujur dan baik, ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Ia menyeka air matanya dan diam-diam masuk ke dalam mobil. "Terserahlah. Lagi pula aku tidak mungkin pulang jalan kaki sendirian." Pemuda itu menenangkannya sepanjang jalan. "Jangan marah pada mereka. Mereka hanya mabuk dan bodoh. Tanpa orang tua mereka yang kaya, mereka bukan siapa-siapa, tidak sebanding denganmu sedikit pun, kamu hebat, punya harga diri dan karakter. Aku dengar kamu belajar dengan sangat baik, dan aku sangat menyukaimu. Kamu tidak seperti yang lain, kamu tulus." Gadis itu berkata dengan ketus, "Aku kan tidak selevel dengan kalian semua. Cuma anak panti biasa. Aku tidak punya ayah kaya yang bisa menyelesaikan semua masalah dan menyediakan semua yang kubutuhkan. Kamu juga sama saja kan? Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak percaya siapapun." Pemuda itu dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya, "Kamu bisa percaya padaku?" Lalu tiba-tiba mencium pipinya. Ciuman berani yang membakar itu membuat dunia seakan runtuh. Jantungnya berdebar kencang dan kakinya menjadi lemas. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini pada siapapun. Tiba-tiba ia merasa sangat nyaman dan tenang. Sejak hari itu, Bima tidak pernah hilang dari pikiran gadis itu. Ia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi pada kuliahnya. Setiap kali ia teringat sentuhan bibirnya, aroma parfum mahalnya, gelombang kelembutan dan gairah kembali menyelimutinya dengan kekuatan baru. Bahunya yang bidang dan senyumnya yang ramah dan bersinar selalu terbayang di depan matanya. Gadis itu marah pada dirinya sendiri. Ada apa denganku ini, sialan? Cuma diantar pulang oleh anak orang kaya, cuma dikasihani. Lupakan dia. Kalian tidak sepadan. Dia pasti sudah lupa denganku. Ketika Bima menemukannya di asrama dan mengajaknya berkencan, semua prinsip yang ia bangun untuk dirinya sendiri runtuh seketika. Sari langsung setuju, ia bersiap-siap dengan lama dan teliti, berdandan secantik mungkin. Bukan main-main, ini adalah kencan pertama dalam hidupnya. Ia merasa takut dan cemas, tetapi di saat yang sama, antisipasi pertemuan dengan Bima memberinya kepercayaan diri. Ia khawatir. Bagaimana aku harus bersikap?
Apa yang harus kukatakan? Bagaimana jika dia menganggapku gadis desa biasa dan tidak mau bertemu lagi? Dia kan dari keluarga kaya, sudah sering bepergian, sangat terpelajar dan luwes. Sedangkan aku? Tetapi semuanya berjalan dengan sangat baik. Setelah setengah jam bertemu, kegugupan pertamanya hilang, dan mereka mengobrol dengan santai. Bima ternyata orang yang sangat sederhana, tidak sombong, sama sekali tidak ada keangkuhan dalam dirinya. Dan cara dia menatapnya. Memanggilnya cantikku, pintarku, memberinya mawar-mawar yang lembut. Pasangan itu berjalan-jalan di kota pada malam hari, berciuman dengan mesra dan tidak bisa lepas satu sama lain bahkan untuk sesaat. Mereka saling mencintai, melawan segala rintangan. Tidak ada seorang pun, benar-benar tidak ada, yang percaya hubungan ini akan bertahan lama. Gadis-gadis yang iri dan jahat berbisik di belakang mereka, apa yang dia lihat dari gadis culun itu? Tidak ada yang istimewa. Lihatlah si pendiam itu, berhasil mendapatkan pria sehebat itu. Ah, nanti juga cintanya pudar, dan Bima akan meninggalkannya. Pria sepertinya pasti punya banyak pacar. Orang tua Bima adalah pengusaha, orang terpandang di kota. Ketika mereka tahu tentang hubungan mereka, pertengkaran hebat pun terjadi. Ibunya berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Nah, untuk apa kamu bersama anak panti itu? Ayah dan ibu sudah lama mencarikanmu calon istri dari kalangan kita." Anak seorang pejabat, cantik. Apa yang kamu lihat dari si Sari itu? Bima terkejut dengan sinisme orang tuanya, dan balas berteriak, "Kenapa ayah dan ibu tidak mengerti? Aku mencintainya, dan aku akan bersamanya, suka atau tidak. Ini pilihanku dan hidupku, dan aku yang memutuskan dengan siapa aku akan hidup." Lalu ayah Bima menggebrak meja. "Oh begitu, kamu berani menentang orang tua? Kalau begitu, biayai sendiri calon istrimu itu. Kamu tidak akan dapat sepeser pun dariku, kamu sudah terbiasa hidup enak. Kita lihat saja nanti bagaimana kamu akan merengek." Tetapi Bima bukanlah pria penakut dan tidak berniat melepaskan cintanya. Dengan emosi, ia mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah mewah orang tuanya. Valentina, ibu Bima, menangis sambil berteriak pada suaminya, "Hartono, kenapa kamu begitu keras? Bagaimana jika Bima benar-benar pergi ke perempuan itu, dan tidak akan kembali?" Pria itu menyeringai. "Tenang saja. Sebulan lagi juga dia akan kembali merangkak, tidak akan kemana-mana. Dia kan masih mahasiswa, belum pernah bekerja sehari pun. Cinta akan cepat berakhir saat dia sadar tidak punya uang, ini bahkan akan baik untuknya." Pasangan itu mulai tinggal di kamar Sari. Bima merasa sangat sulit setelah hidup mewah harus berada dalam kondisi yang begitu keras. Ia terpaksa bekerja sebagai sopir taksi online, ia bekerja sangat keras, banting tulang, semua demi Sari yang ia cintai. Ketika Bima dengan lembut menyentuhnya, membisikkan kata-kata cinta di telinganya, gadis itu luluh, dan berusaha memberikan cinta dan kasih sayang 100 kali lipat lebih banyak kepada tunangannya. Sambil memeluk erat kekasihnya, ia bersyukur pada Yang Kuasa, karena tidak pernah ada yang mencintainya seperti ini. Mereka tidak peduli dengan sofa tua yang kempes, atau lantai yang berderit. Mereka dengan senang hati makan nasi goreng dan berhemat. Mereka bahagia berdua, dan hal-hal lain sama sekali tidak penting. Pagi yang nahas itu, Bima seharusnya pulang setelah bekerja semalaman. Sari memasak nasi goreng spesial kesukaan Bima dan dengan gembira sibuk di dapur. 1 jam berlalu, tetapi Bima belum juga datang. Awalnya gadis itu menenangkan dirinya. Mungkin ada keterlambatan di jalan, atau bertemu teman di jalan, jadi mengobrol dulu. Perlahan-lahan kecemasan mulai merayap di hatinya, lalu berubah menjadi panik. Ketika telepon berdering, ada sesuatu yang jatuh di dalam dirinya karena firasat buruk. Suara asing yang dingin memberitahunya bahwa Bima tewas dalam kecelakaan mobil. Tangannya gemetar, kakinya lemas, kepalanya menjadi gelap dan ia pingsan di lantai. Semua kejadian selanjutnya terasa seperti dalam kabut, pemakaman, rasa sakit, dan duka yang mendalam dan tak tergantikan. Tepat di pemakaman, Ibu Bima, saat melihat Sari, mengamuk histeris, ia meraung dan berteriak, "Aku kutuk kamu, dasar ular panti asuhan. Ini semua salahmu, gara-gara kamu anakku sekarang tiada. Pergi dari hadapanku. Beraninya kamu datang ke sini."
Tetapi Sari sama sekali tidak mendengarnya dan tidak bereaksi. Ia hanya berdiri, tidak mampu bergerak, dan menangis dalam diam. Masa kuliah dimulai. Sari, seperti robot, rajin datang ke kelas, ke perpustakaan, kembali ke kamarnya, mengunci diri, dan menangis sejadi-jadinya. Ia berteriak, "Tuhan, kenapa? Kenapa Engkau menghukumku seperti ini? Kenapa Engkau mengambil satu-satunya orang yang kusayangi?" Ia berbaring di sofa, memeluk kemeja Bima dan dengan rakus menghirup aromanya, menangis tanpa henti. Sari setiap menit mengingat bibirnya yang sensual dan tangannya yang kuat dan familiar yang memeluknya setiap hari. Ia merasa seolah-olah pintu akan terbuka sekarang, dan Bima akan masuk dan berkata, "Halo, cantikku, aku pulang." Tetapi hari-hari berlalu sangat lambat, dan Bima tak kunjung datang. Ia menolak untuk menerima bahwa ini adalah untuk selamanya. Sari hampir tidak makan, berat badannya turun drastis, dan ia mulai mual di pagi hari. Ketika ia akhirnya sadar dan memutuskan untuk melakukan tes kehamilan, dugaan terburuknya terbukti, 2 garis, ia hamil. Semua perasaan campur aduk, pikirannya kacau. Betapa bahagianya, aku akan punya anak dari orang yang kucintai, tujuan hidup, kelanjutannya, pikirnya. Dan seketika kepanikan melanda, tapi bagaimana aku akan membesarkannya sendirian? Dari mana aku akan mendapatkan uang? Bagaimana dengan kuliahku? Apa aku bisa? Dalam luapan emosi, ia memberanikan diri datang ke rumah orang tua Bima, dan menceritakan semuanya dengan jujur. "Saya masih mencintai Bima, saya sangat sedih, saya hamil. Bapak dan ibu akan punya cucu, tapi saya sangat takut sendirian dengan bayi ini. Apa yang harus saya lakukan?" Ia berharap mereka, setelah mendengar kabar bahwa mereka akan punya cucu, akan melunak, gembira, dan setidaknya membantunya, tetapi Sari salah besar. Ia dihina, direndahkan, dan diusir dengan kata-kata, "Pergi kau, perempuan murahan, mau menimpakan anak orang lain ke leher kami, kau tidak akan dapat apa-apa dari kami. Dan jangan coba-coba memeras, mempermalukan, atau meminta uang dari kami. Sepeser pun tidak akan kau dapat. Kalian semua, anak-anak panti, memang licik dan oportunis. Mau mengambil keuntungan dari kesedihan kami? Dasar tidak tahu diri." Sari menangis, berjalan pulang dengan gontai, dan merasa sangat marah. "Oh begitu? Kalian tidak mau anak kandung kalian. Kalau begitu aku akan ke rumah sakit, menyelesaikan semua masalah ini sekaligus," pikirnya dengan geram. Keesokan harinya ketika Sari datang ke ruang dokter, ia gelisah dan sangat cemas, memegang surat rujukan. Dokter kandungan itu ternyata seorang wanita tua yang tegas. Mendengar bahwa pasiennya memutuskan untuk menggugurkan kandungannya, ia dengan lelah melepas kacamatanya dan baru saja akan merujuknya untuk tes dan prosedur. Begitu banyak pasien seperti ini setiap harinya. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya menjadi psikolog yang handal, dan ia bisa menebak niat seorang wanita tanpa salah. Tetapi saat melihat gadis kecil yang menangis dan ketakutan ini, hatinya tiba-tiba melunak. Terlihat jelas bahwa gadis ini hanya bingung, terjebak dalam masalah, dan memutuskan untuk melakukan dosa ini karena putus asa. Sang dokter kandungan diam sejenak, berpikir, memilih kata-kata yang tepat, dan berkata, "Dengar, nak, kamu masih sangat muda, belum berpengalaman, dan belum tahu kehidupan. Percayalah padaku, jika kamu menyingkirkan bayi ini, kamu akan menyesalinya seumur hidup." Saya tahu banyak sekali contoh seperti itu, di mana mereka menyesal, ingin punya anak lagi, tapi sudah terlambat. Saya mengerti kamu punya masalah besar, sampai memutuskan langkah ini. Tapi coba pikirkan, dia sudah ada, dia hidup, dia merasakan segalanya. Bayi adalah sukacita dan kebahagiaan. Dan kesulitan selalu bisa diatasi jika tidak menyerah. Jangan membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, nanti kamu akan menyesal. Pikirkan baik-baik kata-kata saya. Sari tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan berlari keluar dari ruangan. Ia mengutuk dirinya sendiri. "Ibu macam apa aku ini? Aku sudah bersumpah tidak akan pernah menelantarkan anakku, tapi aku sendiri, apa bedanya aku dengan ibuku yang tidak bertanggung jawab? Tidak. Aku akan bekerja sekeras mungkin, aku akan mencari jalan keluar. Dan aku akan membesarkan anakku."
Malam itu ia bermimpi tentang Bima. Ia mengelus kepalanya, duduk di tepi tempat tidur, dan berbisik, "Sari, sayangku, kamu kuat, kamu pasti bisa, semuanya akan baik-baik saja. Aku selalu di sisimu dan akan membantumu, cantikku." Sari tiba-tiba terbangun dan meraba-raba tempat tidur, mencoba menemukan Bima, saking nyatanya mimpi itu. Tetapi kamar itu kosong dan sunyi, hanya jam dinding yang berdetak di atas kepalanya. Pahlawan kita sadar, ia melakukan hal yang benar, Bima telah merestuinya. Sejak hari itu, Sari menguatkan dirinya dan mulai belajar untuk bertahan hidup. Ia mengambil cuti kuliah selama setahun dan mulai mencari pekerjaan. Ia perlu mengumpulkan sedikit uang untuk persalinan dan bayinya. Dengan susah payah ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan. Atasannya tidak menyukainya, selalu mencari-cari kesalahan dan sering memarahinya. "Lihat, masih banyak debu di sudut. Kamu pikir karena hamil, kamu bisa kerja seenaknya? Cepat bersihkan lagi semuanya." Sari bersabar, diam, dan bekerja dengan tekun, menabung setiap rupiah, karena sekarang ia punya tujuan, bayinya. Bayinya sudah mulai bergerak dan menendang, dan pada saat-saat itu, kebahagiaan yang luar biasa meliputinya. Wanita itu mengelus perutnya dan berbicara dengan bayinya, tersenyum pada dirinya sendiri. Meskipun kondisi keuangannya sulit, ia berhasil menyisihkan uang receh dari setiap gajinya untuk memberi makan para tunawisma di JPO. Ia merasa kasihan pada mereka dan tidak bisa melewatinya begitu saja. Hari ini pun ia berjalan pulang dan kembali melihat pemuda dengan kruk itu. Ia sendiri tidak mengerti apa yang istimewa darinya, tetapi ia kembali memberinya segelas teh manis hangat dengan kue dan juga memasukkan uang 10.000 rupiah ke dalam topinya. Pemuda itu, seperti pertama kali, sangat malu dan dengan malu-malu membuang muka, bergumam, "Terima kasih banyak, Mbak." Wanita itu tersenyum dan baru saja akan pergi ketika tiba-tiba ia mendengar makian dan teriakan. Ia berbalik dan melihat para tunawisma lain sedang merebut uang dari pemuda itu dan berteriak bahwa ia mendapatkan terlalu banyak. Perkelahian pun terjadi, lalu 3 pria berotot berjaket kulit berlari ke arah mereka dan mulai menginjak-injak pemuda malang itu dengan sekuat tenaga. Pemuda itu meringkuk, mencoba menghindar, tetapi sia-sia. Tanpa sadar, Sari berlari ke tengah-tengah keributan. Ia dengan berani mengayunkan tasnya dan berteriak, "Hentikan, apa yang kalian lakukan? Dia juga manusia. Kalian bisa membunuhnya. Saya akan panggil polisi sekarang." Para preman itu berhenti memukuli pemuda itu dan membentak Sari, "Mau apa kamu, bodoh? Kamu lagi hamil, pergi sana sebelum kena juga. Dia ini sekarang akan bekerja untuk kami. Dia hoki, banyak yang memberinya uang." Sari terengah-engah karena marah, memangnya dia budak? Hidupnya sudah sengsara. Kenapa kalian mengganggunya? Dia tidak mengganggu siapa-siapa kan? Ketiga preman itu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Kamu mau membelanya? Suka ya sama si pincang? Ambil saja. Tapi tebus dulu. Punya 10 juta? Para preman itu meludah tepat di depan kaki Sari dan pergi. Wanita itu menghampiri pemuda itu, memberinya sapu tangan untuk membersihkan wajahnya, membantunya berdiri, dan menawarkan, "Ayo ikut aku ke warung, aku traktir makan siang, kamu terluka parah?" Tunawisma itu menatapnya dengan penuh kelembutan dan rasa terima kasih, sampai Sari merinding. Tetapi ia segera menggelengkan kepala. "Terima kasih. Tapi aku tidak bisa pergi dari sini." Sari sedikit tersinggung, "Dasar aneh. Aku tulus dari hati, tapi dia," dan ia pun berjalan pergi. Di ujung JPO, Pak Ujang Pincang menyusulnya, "Neng berani juga, tidak takut membela orang baru itu. Jangan marah sama dia, dia memang aneh, diam terus, tidak pernah cerita tentang dirinya, namanya saja kami tidak tahu, seperti orang bisu." Sepanjang malam dan pagi, pemuda berkeruk itu tidak hilang dari pikiran Sari. Tatapannya, senyumnya, mata birunya yang dalam, dan lagi-lagi seolah ada sengatan listrik mengalir di tubuhnya. "Astaga, jangan-jangan aku jatuh cinta pada tunawisma, sudah gila aku. Pikirkan anakmu saja." Sari memarahi dirinya sendiri dan berusaha keras mengusir pemuda itu dari pikirannya. Ia belum sampai di JPO,
tetapi jantungnya sudah berdebar kencang, menantikan pertemuan dengan tunawisma misterius itu. Kenapa begini? Lagi-lagi, apa yang terjadi padaku? Sari tidak mengerti dirinya sendiri. Tetapi hari ini pemuda itu benar-benar mengejutkannya. Ia diam-diam menyodorkan setangkai mawar kecil, putih lembut dan sangat indah, lalu berkata dengan malu-malu, "Aku menunggumu, takut kamu tidak datang. Ini untukmu." Sari tersipu malu, ia merasa sangat senang dan hangat dengan perhatian itu. Sekarang setiap pagi mereka bertemu, mengobrol sedikit tentang ini dan itu, tetapi yang terpenting, cara pemuda itu menatapnya, tatapan itu tidak bisa disalahartikan. Hanya Bima yang pernah menatapnya seperti itu. Sari sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Ia nyaris tidak sabar dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Semua pikirannya tertuju padanya. Hatinya terasa hangat dan seolah ada kupu-kupu berterbangan di perutnya. Bahkan bayinya menjadi tenang dan berhenti menendang. Ia marah pada dirinya sendiri. Tuhan, omong kosong apa ini? Ini seperti godaan. Aku harus mengendalikan diri dan berhenti memikirkannya. Aku hamil anak dari pria lain, dan dia seorang tunawisma, cacat pula. Untuk apa semua ini? Apalagi baginya. Tetapi sebanyak apapun Sari mengulanginya pada dirinya sendiri, setiap kali mendekati JPO, jantungnya berdebar kencang. Pertemuan aneh ini berlangsung selama seminggu. Suatu hari, dengan gembira menuruni tangga JPO, Sari seperti biasa mencari-cari pria misteriusnya dengan matanya. Tetapi ia tidak ada di tempatnya. Ia berputar-putar kebingungan, dan air mata mulai menetes di pipinya. Bagaimana bisa? Kemana dia pergi? Dasar kamu, Sari, bodoh. Memangnya kamu berharap apa? Dia akan menunggumu di sini selamanya seperti ksatria setia? Sudahlah, dongeng indah ini berakhir. Wanita itu merasa sangat pahit dan sakit hati, suasana hatinya benar-benar hancur. Ia susah payah mengendalikan diri dan berjalan lesu ke pekerjaan yang dibencinya. Seketika semua di sekitarnya menjadi kelabu, langit mendung, dan hidup terasa berat dan tanpa harapan. Ia dengan susah payah menyelesaikan pekerjaannya dan berjalan perlahan pulang ke kamar kosong di mana tidak ada yang menunggunya. Tiba-tiba, tepat di sebuah persimpangan, wanita itu melihat sekelompok polisi sedang membekuk para preman yang sama yang memukuli pemuda itu di JPO. Dan yang memimpin operasi itu adalah seorang letnan muda. Ja przyjrzał się I za nie mówił. Itu adalah tunawisma pincang dari JPO, Ksatria Misterius dan Misteriusnya. Hanya saja ia ternyata tidak pincang dan tidak berambut ikal. Melainkan seorang pria pirang tinggi, tegap, dan atletis dengan potongan rambut pendek, tetapi matanya. Itu adalah mata biru yang sama dalamnya. Itu pasti dia, tidak diragukan lagi. Sungguh sebuah kejutan. Sari tidak sadar bahwa ia sudah 10 menit berdiri dengan mulut menganga dan mata terbelalak, tidak mampu bergerak. Melihatnya, letnan itu tampak senang dan mendekatinya. Dengan malu-malu, ia memulai, "Halo, maafkan aku atas sandiwara ini. Tapi aku sedang dalam operasi khusus dan tidak boleh memberitahukan apapun tentang diriku. Pekerjaannya memang begitu. Namaku sebenarnya Agus. Kamu tidak marah padaku kan? Jujur saja." Sari hanya bisa terkesiap, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia benar-benar bingung, dan kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Agus tiba-tiba memegang tangannya dan berkata pelan, "Aku harus pergi sekarang. Kamu lihat sendiri kan? Mari kita bertemu besok di JPO kita. Aku mengundangmu kencan. Banyak yang harus kita bicarakan. Kamu akan datang?" Sari berseri-seri dan mengangguk. Pemuda itu melanjutkan memimpin penangkapan, sementara pahlawan kita pulang dengan perasaan melayang. Ia terus-menerus menahan diri dan memarahi dirinya sendiri sepanjang jalan, apa-apaan ini? Jangan. Bagaimana dengan Bima? Kencan macam apa? Sudah gila. Tidak mungkin dia begitu saja jatuh cinta padaku yang sedang hamil. Ini tidak nyata. Aku harus mengakhiri semua ini. Yah. Mungkin aku akan datang sekali saja, hanya untuk bicara dengannya, dan selesai. Sepanjang hari berikutnya Sari gelisah, ia menimbang-nimbang ratusan kali, ragu-ragu,
pergi atau tidak. Akhirnya pada waktu yang ditentukan, ia sudah berdiri tegak di dekat JPO. Agus tidak ada. Sari menjadi marah. Nah kan, mulai lagi. Kadang muncul, mengajak kencan, lalu menghilang. Sudahlah, dasar pengelana misterius. Ia baru saja akan pergi ketika melihat Agus berlari ke arahnya dengan terengah-engah. Ia memegang seikat bunga liar yang manis dan dengan gembira melambaikan tangan. Sari cemberut. Biasanya kan perempuan yang terlambat kencan. Tapi kita malah sebaliknya, gumamnya dengan kesal. Pemuda itu malu dan mulai membela diri. Halo Sari. Maaf, bukan salahku. Komandan menahanku lama di rapat. Aku kan tidak bisa kabur begitu saja. Pekerjaan sialan ini selalu merusak kehidupan pribadiku, katanya cepat. Wanita itu luluh. Ia merasa Agus tidak berbohong. Ia bertanya, jadi kita mau kemana? Atau kita akan berdiri di sini saja seperti biasa? Agus kembali memerah seperti kepiting rebus. Kita jalan-jalan di taman saja, cuacanya bagus, sampai gajian masih seminggu lagi. Jujur saja aku sedang bokek, belum bisa mengajakmu ke restoran. Maaf, gaji kami kan kamu tahu sendiri. Tapi aku janji es krim yang enak dan banyak hal positif. Pemuda itu mengaku jujur. Sari sama sekali tidak kecewa, sebaliknya, ia suka caranya berkata jujur dan terbuka. Ia sama sekali tidak ingin ke restoran manapun, dan berjalan-jalan, serta menghirup udara segar baik untuknya dan bayinya. Mereka berjalan perlahan di sepanjang lorong taman dan mengobrol. Sari bertanya, ceritakan sedikit tentang dirimu, kamu seperti Tuan X yang misterius. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Agus menghela napas. Apa yang harus diceritakan? Dulu pernah menikah, sekarang sudah cerai. Mantan istriku, Lara, meninggalkanku demi seorang pengusaha kaya. Dia selingkuh. Awalnya aku pikir aku akan gila. Rasanya sangat muak, tidak ingin hidup sama sekali. Makanya aku setuju ikut dalam operasi khusus ini, meskipun berisiko, aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Aku sangat mencintai istriku, tidak pernah menyakitinya, jangan salah sangka. Tapi apa yang bisa aku berikan padanya? Kamar kos 13 meter dan hidup dari gaji ke gaji. Sedangkan dia ingin berlibur ke Eropa, minta anting-anting emas. Dia terus membujukku untuk menerima suap lebih banyak atau beralih ke bisnis, tapi sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa membuatnya mengerti bahwa itu bukan duniaku. Aku benar-benar mencintai pekerjaanku, meskipun sulit dan terkadang sangat berbahaya, dan aku tidak ingin meninggalkannya. Hanya saja, sayangnya, pekerjaan ini tidak cocok dengan kehidupan pribadi. Wanita mana yang mau menunggu suami dari pengintaian abadi dan operasi lapangan? Ecu, Sari berkata dengan termenung. Entahlah, menurutku jika kamu mencintai seseorang, kalian bisa melewati semuanya bersama. Aku juga sangat mencintai tunanganku, dan dia juga mencintaiku. Demi aku dia menentang orang tuanya, melepaskan kekayaannya. Dan kami sangat bahagia. Kami ingin menikah. Wanita itu tiba-tiba terdiam. Agus berkata pelan, lalu apa yang terjadi? Dia berhenti mencintaimu dan meninggalkanmu, kenapa sekarang kamu sendirian? Sari duduk di bangku, menarik napas dalam-dalam dan dengan susah payah berkata, tidak, Agus, dia meninggal. Kecelakaan mobil. Aku akan memberikan apa saja di dunia ini untuk mengembalikannya. Bima adalah yang terbaik. Setelah kematiannya, aku baru tahu aku hamil. Aku memberitahu orang tuanya, kupikir mereka akan senang. Sayangnya, aku hanya dijadikan bahan tertawaan dan diusir. Begitulah nasibku yang malang. Aku tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Aku sudah menemukan pekerjaan sementara, dan setelah itu, pemuda itu terkejut, dan orang tuamu, apakah mereka tidak mendukungmu? Ayahku sangat membantuku secara moral setelah perceraian, dengan kata-kata dan nasihat yang baik. Sari semakin murung, aku anak panti, aku tidak punya siapa, lebih tepatnya, orang tua biologisku ada di suatu tempat, tetapi mereka tidak peduli padaku. Aku dibawa ke panti pada usia 5 tahun, ibuku pemabuk berat, tidak pernah sekalipun menjengukku. Dan kau tahu,
Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan bayiku dan akan membesarkannya. Oh, kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Masalahku tidak ada urusannya denganmu. Maaf, Sari tersadar. Agus memegang tangannya dan berkata pelan, sekarang kamu tidak sendirian, ingat itu. Aku mengerti segalanya, kamu merindukan suamimu dan masih mencintainya, dan aku tidak menuntut apa-apa. Mari kita berteman saja, aku sangat menyukaimu. Aku tidak akan menyembunyikannya. Saat menerima tugas ini, aku sama sekali tidak menyangka akan jatuh cinta pada orang asing. Tapi karena sudah terjadi, jangan menolakku. Biarkan aku berada di sisimu dan membantumu, begitu saja, tulus dari hati. Sari dan Agus menjadi sahabat terbaik. Mereka saling mempercayai semua rahasia, berbagi duka dan suka. Wanita itu tidak percaya bahwa akhirnya ia memiliki belahan jiwa, orang terdekat yang selalu mendengarkan, tidak menghakimi, mendukung, dan membantu. Tetapi Sari bahkan tidak pernah berpikir tentang hubungan yang lebih intim dengan Agus. Meskipun, jujur saja, ia sangat menyukainya, dan di lubuk hatinya ia tahu bahwa perasaan ini tidak ada hubungannya dengan persahabatan. Jantungnya berdebar, dan setiap kali seperti terbalik ketika Agus tanpa sengaja menyentuhnya. Tetapi ia dengan keras kepala menepis pikiran-pikiran itu, dengan sadar menekan perasaan yang mulai tumbuh itu ke sudut terjauh jiwanya. Ia sering memikirkan Agus di malam hari, mengingat Bima, membandingkan perasaan dan sensasinya. Aku tidak boleh mencintainya, itu tidak benar, itu pengkhianatan terhadap Bima. Apa yang akan kukatakan pada bayiku? Ayahmu meninggal, dan aku langsung mencintai orang lain? Lagi pula untuk apa Agus mau menerima anak orang lain? Dia akan takut pada tanggung jawab dan lari. Lalu aku akan menderita. Tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri, seluruh dirinya tertarik pada Agus, ia menginginkannya dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga hanya dengan usaha keras ia bisa mengendalikan dirinya. Agus, sepertinya, tidak menyadari semua ini, dan menjadi malaikat pelindung bagi Sari. Selalu ada di sisinya, siap membantu, membawa tas belanjaan yang berat, memijat kakinya yang bengkak dan pinggangnya, menemaninya mengurus dokumen ke berbagai instansi, diam-diam memasukkan uang ke dompetnya, dan makanan ke kulkas. Berusaha memilih hanya sayur dan buah yang sehat. Dan di malam hari, sambil menggertakkan gigi, ia menggeram ke bantal, Tuhan. Kenapa aku begitu pengecut? Aku sendiri secara sukarela menerima peran sebagai sahabat. Tapi aku mencintai gadis lucu dengan perut sebesar semangka ini lebih dari hidupku sendiri. Apa dia tidak menyadarinya dan tidak merasakan apa-apa padaku? Tidak mungkin. Aku tahu dia merasakannya. Lalu kenapa dia menyiksaku? Atau haruskah aku langsung melamarnya? Bagaimana jika aku malah membuatnya menjauh? Dia kan masih merindukan suaminya? Dan Sari akan menutup diri dan tidak akan membiarkanku masuk ke dalam hidupnya lagi? Aku bisa gila kalau begitu. Pikiran-pikiran ini terus-menerus menyiksa pemuda itu dan membuatnya gila. Ia sering teringat saat pertama kali melihatnya di JPO itu. Seorang gadis manis berhidung pesek dengan bintik-bintik di hidungnya dan poni lucu berlari ke arahnya, dan dengan gembira menyodorkan teh dan kue. Mengetahui bahwa ia adalah tunawisma, pincang, dan malang. Ia tidak percaya bahwa di dunia yang kejam ini masih ada orang-orang tanpa pamrih seperti itu, yang bisa berbelas kasih dan membantu. Dan ketika ia melihat lebih dekat dan menyadari perut yang sedikit membuncit di bawah blusnya, ia semakin takjub. Menyisihkan uang untuk dirinya sendiri, tetapi membantu para tunawisma, tawa riangnya, kedipan matanya, gerakan kepalanya, semuanya terpatri di hatinya sejak pandangan pertama dan tidak pernah hilang. Ketika tiba-tiba di tengah malam air ketuban Sari pecah dan perutnya mulai sakit hebat, ia sangat ketakutan dan seperti biasa langsung menelepon Agus, Gus, maaf membangunkanmu, sepertinya aku mau melahirkan. Aku harus bagaimana? Aku takut sekali. Pemuda itu dengan sigap memerintahkan. Jangan panik, aku panggil ambulans dan langsung ke tempatmu, siapkan barang-barangmu. Semua akan baik-baik saja. Aku ada di sini. Dan seketika Sari merasa lega, hatinya tenang. Agus berjalan mondar-mandir di koridor rumah sakit, menunggu kabar tentang Sari, tetapi sudah 2 jam berlalu dan dokter belum juga keluar.
Akhirnya pintu terbuka, dan seorang perawat yang cemas berlari keluar. Ia berkata cepat, "Anda suami Ibu Sari?" Agus tanpa berpikir menjawab, "Ya, ada apa dengannya?" Gadis itu berkata, "Bayinya ternyata sangat besar dan posisinya sungsang, kami harus melakukan operasi darurat. Pasien kehilangan banyak darah dan sekarang di ICU. Perlu transfusi darah segera." "Golongan darah Anda apa?" Pemuda yang ketakutan itu berkata, "B positif." Perawat itu senang, "Bagus, cocok. Apakah Anda bersedia menjadi donor dan mendonorkan darah untuk istri Anda?" Agus dengan cepat menjawab, "Pertanyaan macam apa itu?" "Tentu saja saya setuju. Asalkan dia selamat." Sari sadar di ruang ICU, ia ingin bangun, tetapi rasa sakit yang tajam di perut bagian bawah menusuk tubuhnya. Ia bahkan sampai menjerit. Seorang perawat berlari ke arahnya. "Jangan bangun mendadak, ibu belum boleh bangun. Jahitannya bisa terbuka." Sari menoleh ke sekeliling, dan tidak menemukan bayinya di sisinya. Ia berteriak panik, "Apa yang terjadi padaku? Di mana bayiku? Kenapa tidak ada di sini? Dia hidup?" Perawat itu menenangkannya, "Jangan khawatir. Anda punya anak laki-laki, gagah, 4,2 kilo. Kami harus melakukan operasi dan suami Anda setuju menjadi donor, pada dasarnya menyelamatkan nyawa kalian berdua. Semua yang buruk sudah berlalu, sekarang semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir." Sari terkejut. Luar biasa. Agus menyelamatkan hidupnya, bahkan tanpa berpikir dua kali. Berarti, dia benar-benar mencintainya. Ia sangat berterima kasih padanya atas segalanya. Namun, ia berbaring sambil berkata dalam hati, "Bima, aku tahu kamu melihat dan tahu segalanya. Kita punya anak laki-laki, aku akan menamainya Bagas. Seperti nama kakek kesayanganmu, yang sering kamu ceritakan dan sangat kamu sayangi. Selamat ya, sayang." Perawat membawa bayi dan menyerahkannya pada Sari. "Ini, Bu, putranya." Ketika ia menggendong bayi montoknya yang berpipi merah, gelombang kebahagiaan dan keharuan menyelimutinya. Ini adalah cinta yang sama sekali berbeda, buta, tak terbatas, dan melahap segalanya. Sari menyusui Bagas, ia menyusu dengan lucu dan berusaha keras, sampai terengah-engah. Lalu ia lama menciumi hidungnya, jari-jari mungilnya, dan air mata mengalir begitu saja di pipinya karena bahagia. Baru sekarang ia benar-benar memahami kata-kata bijak dari dokter kandungan yang mencegahnya melakukan kesalahan fatal dan tak termaafkan. Ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri atas dosa seperti itu. Sari berbisik di telinga bayinya, "Sayangku, anakku, aku sangat bahagia memilikimu." Oh. Seminggu kemudian, Agus menjemput Sari dari rumah sakit bersalin dengan taksi, membawa bunga dan balon. Entah kenapa ia sangat gugup dan cemas, mondar-mandir. Perawat berteriak padanya, "Kenapa bengong, Pak? Ayo sini, terima putranya. Lihat, gagah sekali, mirip bapaknya." Dan ia menyerahkan bungkusan berisi bayi itu langsung ke tangan Agus. Sari merasa tidak enak. Ia mencoba berkata, "Ibu salah paham, dia bukan." Tetapi tiba-tiba ia terdiam, melihat betapa hati-hatinya Agus menggendong bayi itu, dan berjalan dengan bangga bersamanya di jalan. Bulan pertama tidak mudah bagi keduanya. Sari baru pertama kali menjadi ibu, Agus juga tidak punya pengalaman dengan bayi. Semuanya seperti di medan perang. Menyusui, botol susu, jalan-jalan dengan bayi sesuai jadwal, mencuci, popok, baju bayi. Perut Bagas selalu sakit dan ia menangis histeris hampir sepanjang malam. Sang ibu sangat kurang tidur, dan tampak seperti robot, karena sudah hampir gila dengan tangisan putranya yang terus-menerus, tidak mengerti apa yang salah. Digendong dan ditimang, tidak ada yang berhasil. Bantuan datang dari ibu Agus. Mendengar dari putranya bagaimana keadaannya, ia langsung mengerti. "Kalian ini bagaimana? Anaknya kan besar, mungkin ASI-nya kurang, jadi dia tidak kenyang dan terus menangis. Bilang pada Sari, coba tambahkan susu formula dari botol, seharusnya membantu." Dan memang benar, setelah minum susu lebih banyak, Bagas mulai tidur lebih nyenyak dan sedikit lebih tenang. Agus sebisa mungkin membantunya, memberinya kesempatan untuk tidur siang beberapa jam dan berjalan-jalan di taman dengan bayi,
berlari ke apotek dan mengambil susu. Pertama kali mereka memandikan Bagas bersama, tangan keduanya gemetar hebat. Sari selalu takut airnya terlalu panas, bayinya menelan air, atau lebih buruk lagi, tersedak. Ia sangat panik. Tetapi Agus dengan mantap menopang Bagas dan menenangkan ibu muda yang belum berpengalaman itu, meskipun dalam hati ia juga merasa tidak kalah takut. Dalam kesibukan ini, setengah tahun berlalu begitu saja. Agus begitu terikat pada Sari dan Bagas sehingga ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa mereka. Ia belajar merawatnya, bermain, menimangnya, dan melakukannya dengan sangat senang. Sari juga tidak bisa sehari pun tanpa Agus, ia telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Berapa kali ia berpikir, Tuhan, aku tidak akan pernah bisa melakukannya sendiri. Untung ada Agus. Tetapi mereka belum juga berani mengakui perasaan mereka secara terbuka. Semuanya masih menggantung, tatapan yang membakar, setengah isyarat, percikan api di antara mereka telah mencapai puncaknya. Sari terus disiksa oleh rasa bersalah, bagaimana seharusnya. Ia sering di malam hari berbicara dalam hati kepada Bima. Sayangku, apa yang harus kulakukan? Aku sangat mencintaimu, kamu tahu itu. Dan aku ingat padamu, merindukanmu. Tapi Bagas butuh seorang ayah. Dan Agus benar-benar mencintaiku, aku merasakannya. Dan aku, mungkin, juga mencintainya. Dia sangat baik, bisa diandalkan, kamu mengerti kan? Hanya saja aku merasa seperti mengkhianatimu. Apa yang harus kulakukan? Tetapi semuanya diputuskan oleh sebuah kebetulan. Suatu hari Agus pulang dari tugas, dan hal pertama yang ia lakukan adalah berlari ke arah Bagas. Bayi itu sedang duduk di boks bayi dan mengoceh dalam bahasa bayinya, menggoyangkan mainan kerincingan berwarna-warni. Agus, berusaha tidak menakuti bayi itu dengan suara beratnya, berkata dengan selembut mungkin, "Di mana Bagas kita? Lihat, apa yang ayah bawa? Kodok hijau yang bisa bergerak, kamu suka?" Tiba-tiba bayi itu menoleh ke arah Agus, mengulurkan tangannya, dan dengan jelas mengoceh, "Papa," sambil tersenyum dengan gusi ompongnya. Sari terperangah. Ini tidak mungkin. Ia bahkan belum bisa mengucapkan mama. Dan di sini ia dengan jelas mengucapkan papa beberapa kali berturut-turut. Pria yang bahagia itu terharu sampai menangis. Ia mengangkat bayi itu, memeluknya erat, dan berbisik, "Anakku." Agus membantu Sari menidurkan bayi itu, lalu berkata, "Aku pergi sebentar, jangan kangen ya, aku segera kembali." Sari cemas, "Gus, kamu mau kemana? Ada apa?" Agus tidak menjawab, hanya mencium pipinya sekilas, dan bergegas pergi. Sari menunggunya selama 1 jam, dan tanpa sadar tertidur. Tiba-tiba seseorang dengan lembut menyentuh bahunya. Sari terkejut dan mengucek matanya dengan bingung. Di depannya, Agus berlutut dengan 1 kaki. Di tangannya ia memegang sebuah kotak kecil dan seikat mawar yang indah. "Sari, menikahlah denganku. Aku tidak tahan lagi. Aku sangat mencintaimu dan Bagas, dan aku akan menjadi suami dan ayah terbaik untuk kalian. Jangan menolakku lagi. Aku bukan baja. Aku merasakan bahwa aku juga berarti bagimu. Setiap kali aku melihatmu, aku sesak napas karena hasrat. Aku tahu betapa kamu mencintai Bima. Tapi dia tidak akan kembali. Aku pikir dia akan senang mengetahui bahwa keluarganya berada di bawah perlindungan yang aman. Hentikan menyiksa dirimu dan diriku. Apakah kamu setuju? Kamu punya 5 menit untuk berpikir. Jika kamu bilang tidak, aku akan mengerti dan tidak akan mengganggumu lagi. Putuskan sekarang juga, aku tidak tahan lagi." Sebagai jawaban, Sari mencondongkan tubuh ke arah Agus dan mencium bibirnya dengan mesra. Saat itu, bukan percikan api yang menyala di antara mereka, melainkan kebakaran gairah dan hasrat. Agus menggendong Sari ke kamar tidur dan mulai menciumi setiap milimeter tubuhnya, membawa kekasihnya ke puncak kenikmatan. Ia ingin menikmati momen ini selama mungkin, ia berbisik dalam gelora gairah, "Sayangku, cintaku. Betapa bahagianya aku bersamamu." Sari memeluknya begitu erat, seolah larut di dalam dirinya, seolah takut kebahagiaan ini akan hilang kapan saja. Keduanya sudah lama tidak merasakan puncak gairah dan kenikmatan seperti ini. Kemudian, beristirahat setelah kenikmatan surgawi,
Mereka berbaring di tempat tidur di bawah cahaya bulan. Sari meletakkan kepalanya di dada Agus dan mendengarkan napasnya yang teratur, sementara Agus, bahkan dalam tidurnya, terus mengelus dan memeluk pinggangnya dengan lembut. Rasa bersalah dan keraguan bahwa ia mengkhianati Bima tidak lagi menyiksanya. Sekarang ia tahu pasti bahwa ia tidak akan pernah menemukan suami dan ayah yang lebih baik untuk Bagas dimanapun. Pasangan itu menikah. Orang tua Agus menerima Sari dengan sangat baik, dengan senang hati mereka bermain dengan Bagas di akhir pekan. Mereka melihat bagaimana putra mereka bersinar dan ingin hidup di samping gadis manis berhidung pesek ini. Dia benar-benar berseri-seri, dan Sari begitu memperhatikannya. Selalu ada sup panas, termos berisi teh, dan roti lapis untuk bekal kerja. Ia memahami pekerjaannya yang sulit, tidak memarahi atau mengomel seperti menantu sebelumnya. Dan soal dia punya anak, itu bukan masalah. Kita akan membesarkannya, mendidiknya, putus mereka. Tetapi Agus masih punya satu urusan keluarga yang belum selesai. Sejak percakapan dari hati ke hati di taman itu, ia tidak bisa mengerti bagaimana bisa kakek dan nenek kandung tidak mau tahu tentang cucu mereka. Itu tidak manusiawi. Tetapi Sari dengan tegas menolak membicarakan topik ini. Ia sangat sakit hati pada mereka. Tanpa alasan yang jelas mereka menghina dan tidak mendukungnya di saat tersulit dalam hidupnya. Karena itu, sang suami memutuskan untuk berbicara dengan mereka secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Sari. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia melakukan ini, tetapi ia berpikir tidak ada salahnya mencoba. Keesokan harinya setelah selesai bertugas, ia langsung pergi ke rumah mereka. Ia sangat gugup, apa yang harus dikatakan. Bagaimana memulai pembicaraan? Di saku kemejanya ada foto Bagas. Bayi itu tersenyum di foto, menunjukkan satu-satunya gigi bawahnya yang baru tumbuh. Agus mengira akan bertemu dengan orang-orang kaya yang sombong dan angkuh, seperti yang digambarkan Sari. Ketika ia membunyikan bel, seorang wanita tua yang lelah dengan sisa-sisa kecantikan masa lalunya membukakan pintu. Ia menatap Agus dengan bertanya, "Selamat siang. Anda mencari siapa?" Pemuda itu sedikit ragu, tidak tahu harus mulai dari mana. "Selamat siang, nama saya Agus, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak dan Ibu. Bolehkah saya masuk?" Rasanya tidak enak bicara di pintu. Ia takut pintu akan dibanting di depannya. Tidak semua orang mau mempersilakan pria asing masuk ke rumah. Tetapi yang mengejutkan, wanita itu mengangkat bahu dan memberi isyarat. "Oh, silakan masuk." Di dalam ruangan tercium bau obat-obatan yang menyengat. Di tempat tidur terbaring seorang pria tua, diselimuti selimut. Di sebelahnya di atas meja nakas, ada alat pengukur tekanan darah. Ia tampak kurus dan sakit. Dengan lemah ia bertanya, "Valentina, ada tamu? Siapa itu?" Wanita itu menjawab dengan acuh tak acuh. "Belum tahu, Hartono. Kita dengarkan dulu apa maksud kedatangan pemuda ini." Agus tidak bertele-tele dan langsung ke inti permasalahan, "Saya suami Sari. Apakah nama itu berarti sesuatu bagi Anda?" Wanita tua itu berubah raut wajahnya dan menjawab dengan ketus, "Tentu saja, itu ular yang menyebabkan putra kami, Bima, meninggal. Aku membencinya. Kenapa Anda ke sini? Apa yang Anda inginkan?" Pemuda itu mengeluarkan foto Bagas dari sakunya dan menyerahkannya kepada wanita itu, "Dan ini cucu kandung Anda, Bagas, usianya 6 bulan. Coba perhatikan, dia sangat mirip dengan mendiang putra Anda. Saya melihat fotonya. Fotonya masih tergantung di apartemen kami. Sari tidak tahu saya datang ke sini. Terserah Anda mau mencintai Sari atau membencinya. Tapi bagaimana bisa menolak cucu sendiri? Saya tidak mengerti. Anda tidak punya hati. Pikirkan kata-kata saya. Kami tidak butuh apa-apa dari Anda, kami hidup bahagia. Hanya supaya Anda tahu, jika ingin bertemu dengan cucu Anda, sekaranglah saatnya. Selamat tinggal." "Oh ya, dan Sari sangat mencintai putra Anda salah menilainya." Agus berbalik dengan cepat dan pergi. Orang-orang ini, pantas saja Sari tidak mau bertemu dengan mereka. Sangat tidak menyenangkan. Setelah kepergian Agus, Pak Hartono berkata kepada istrinya, "Kenapa kamu begitu, Val? Sudah cukup, lihat fotonya, itu kan Bima sekali. Mata dan alisnya, persis. Berapa lama lagi sisa hidup kita?
Hidup seperti apa yang kita jalani setelah kematian Bima? Hanya pil dan suntikan. Mungkin sudah saatnya berhenti membenci gadis malang itu. Dan benar-benar mulai berhubungan dengan cucu kita? Aku lelah hidup seperti ini, Val. Ia berbalik menghadap dinding dan menangis tanpa suara, menutupi wajahnya dengan tangan. Valentina sendiri sadar bahwa dengan kebenciannya yang membara pada Sari, ia hanya mencoba meredam rasa sakit karena kehilangan putra satu-satunya. Tapi bagaimana memaksa diri untuk memaafkan Sari? Dan anak laki-laki itu memang benar-benar mirip Bima, tidak bisa dibantah, tidak perlu tes DNA. Seminggu kemudian, seseorang membunyikan bel di kamar Sari. Agus sedang bertugas. Membuka pintu, ia terkejut sampai mundur selangkah. Di ambang pintu berdiri orang tua Bima. Tuhan! Bagaimana mereka menemukanku? Apa yang mereka inginkan? Pasti bukan hal baik dari orang-orang ini, terlintas di benaknya. Pak Hartono memulai lebih dulu. Halo, Sari, boleh kami masuk? Tuan rumah diam-diam mempersilakan tamu yang tidak menyenangkan itu masuk. Tetapi ia terus berdiri di koridor dan menatap mereka dengan bertanya. Pria itu melanjutkan, aku tahu kamu tidak senang melihat kami. Kami telah bersikap buruk dan jahat padamu, dan kami meminta maaf padamu. Kami ingin bertemu dengan cucu kami, boleh? Valentina, tanpa menunggu jawaban Sari, berjalan ke arah boks bayi. Bagas dengan riang mengoceh, mengutak-atik mainannya. Ia mengulurkan tangannya ke arah bayi itu dan berkata, Halo, Bagas. Lihat, apa yang nenek bawa untukmu. Valentina mengeluarkan kubus-kubus lembut berwarna-warni yang indah dari tasnya, dan menyodorkan satu kepada bayi itu. Bayi itu dengan penuh minat mengambilnya, mulai memeriksanya dengan heran dan tersenyum, memperlihatkan satu-satunya giginya. Wanita itu tiba-tiba menangis pelan. Ya Tuhan, benar-benar mirip Bima, dan senyumnya. Dan tanda lahir di lehernya, persis seperti putraku. Maafkan aku, Sari. Betapa salahnya aku menganggapmu perempuan tidak baik. Aku benar-benar berpikir ini anak orang lain, bukan anak Bima. Hati Sari melunak dan ia menawarkan, Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, lebih baik kita minum teh, aku baru saja membuat kue. 1 jam kemudian mereka sudah mengobrol dengan ramah dan damai. Pak Hartono dengan bangga memangku Bagas, dan bayi itu memutar-mutar telinga kakeknya sambil tertawa riang. Ketika Agus pulang malam harinya, Sari dengan antusias menceritakan kabar itu. Gus, coba tebak, orang tua Bima datang, mereka minta maaf. Mereka ingin bertemu dengan Bagas. Dan Bagas langsung mau digendong sama mereka, seolah-olah dia merasakan mereka adalah kerabatnya. Hebat kan? Aku senang sekali kita berdamai, hatiku jadi ringan, seperti beban berat terangkat dari pundakku. Agus menatap Sarinya dengan penuh kelembutan dan berpikir, bagus, berarti rencanaku berhasil. Akhirnya aku bisa menyentuh hati Hartono dan Valentina. Dan dengan suara keras ia menjawab, lihat kan, luar biasa. Kakek dan nenek akhirnya sadar tepat pada waktunya. Jadi sekarang Bagas punya 2 nenek dan 2 kakek. Ia memeluk Sari dan menciumnya dengan lembut, merasa puas dengan dirinya sendiri. Dalam hidup seringkali begitu, kebahagiaan datang silih berganti dengan duka atau tragedi, terkadang terasa seolah hidup telah berakhir dan tidak ada lagi harapan. Tetapi kita harus selalu percaya bahwa setelah awan gelap pasti akan datang pelangi, dan segalanya akan bersinar dengan warna-warni yang baru. Yang terpenting adalah tidak patah semangat dan tetap menjadi orang yang baik dan peduli, apapun yang terjadi. Dan takdir pasti akan membalasnya dengan berlimpah.